Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas. Mana ketua kelasnya dulu? Silakan pimpin doanya dulu. Bagaimana kabar hari ini semuanya, adik-adik? Ada yang sakit? Aman berarti? Siap belajar? Oke, kalau siap belajar kita mulai ya. Sebelum kita belajar, coba buka dulu link yang Bapak berikan tadi. Silakan dicek dulu. Sudah dibuka semuanya? Ya, di situ bisa kalian cek semua bahan ajar. Terus juga ada video pembelajaran, terus juga ada LKPD untuk kerja kelompok nanti, dan juga ada evaluasi yaitu hasil dari proses kalian nanti, yaitu angket dan soal pretest. Oke, materi hari ini yang akan Bapak ajarkan adalah seperti yang lihat di layar. Bisa dibaca semuanya? Materi apa hari ini? Ya, aritmatika sosial. Nah, sebelum Bapak akan mengajar tentang materi aritmatika sosial, Bapak ingin menjelaskan dulu sintaks dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah adik-adik semua harus punya kompetensi dasar, yaitu apa? Pertama, adik-adik harus bisa menganalisis aritmatika sosial yang akan Bapak berikan nanti materinya. Harus bisa menganalisis. Lalu, adik-adik juga harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi aritmatika sosial ini sangat dekat dan erat dengan hubungan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Semua kalau belajar ada tujuannya. Tujuan kita belajar aritmatika sosialnya apa? Yang pertama apa? Coba ada yang sebelah sini, silakan dibaca dulu. Siswa dapat menganalisis keempat bentuk dan memberi suatu barang dengan tepat. Oke, siswa dapat menganalisis. Sekali lagi, tugas kita semua ini adalah menganalisis. Menganalisis materinya, sebabnya adalah untung dan rugi suatu barang. Dan besok kita akan menganalisis tentang bunga tunggal. Ya, untuk materi besok. Jadi jangan lupa besok datang ke kelas tepat waktu ya. Sebelum kita bermain games untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, bisa dibuka dulu HP-nya semua, silakan. Ya, dibuka dulu HP-nya semua, silakan. Buka link Google Site yang Bapak berikan. Sudah? Silakan buka menu evaluasi. Silakan. Ya, Bapak dari sini juga. Ya, silakan dibuka menu evaluasi. Silakan diisi dulu
angket. Ada menu ya, bisa lihat di PowerPoint di LCD depan. Silakan klik angket. Sudah? Ada kesusahan? Tidak ada ya? Oke, silakan klik angket lalu klik form angket motivasi. Oke, dia akan masuk ke Google Form. Silakan dulu diisi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi lembar angket motivasi. Ya. Yang mana? Oke. Ini baru evaluasi. Nah, evaluasi terus angket. Terus lembar motivasi. Itu izinkan. Nah, silakan tulis namanya, kelasnya, lalu diisi. Di situ ada poin 1 sampai 5, ada penunjuknya juga. Poin 1 sangat setuju, poin 1 tidak setuju, ya sangat tidak setuju, sampai poin 5 sangat setuju. Silakan diisi yang benar-benar ya, isinya faktual punya, yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang apa adik-adik semua rasakan hari ini. Ya, jadi isinya sesuai dengan apa yang bisa? Belum bisa? Oke. Ini contoh ya, evaluasi. Klik di sini. Nah, sini ada tuh, lihat dulu. Evaluasi, terus angket, ya, terus motivasi. Nah, terus sama. Evaluasi, beda-beda HP, beda memang. Evaluasi, sudah ada yang saya isi sudah. Angket, nah, klik angketnya. Angket, ya, angket, terus klik yang paling bawah. Ya, ada paling bawah tulisannya motivasi belajar, lalu klik izinkan. Ya, sudah? Nah, itu sudah bisa. Oke, ya. Oke, silakan isi dulu ya. Nah, 5 menit. Pelajaran kita akan berakhir di jam 10.30. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan aja. Bapak akan memberikan bantuan. Jumlah pertanyaannya ada 20, tapi hanya dikit saja. Sesuai dengan kondisi yang kalian rasakan ketika belajar hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini, motivasi kalian semua dapat meningkat. Di sebelah sini apa? Bisa ya? Bisa. Sebelah sini? Nah, tadi ini kelompok, ini sudah bagi kelompok tadi ya, sudah bagi kelompok di sebelum pembelajaran. Ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi tadi kelompok 4 ya? Ya, kelompok 4. Jangan lupa klik submit ya. Kalau sudah selesai klik submit ya. Atau selesai. Ya. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, terima kasih. Sudah? Sudah? Sudah ya? Nggak usah tulis di buku, nanti akan terkirim di linknya Bapak. Nanti Bapak periksa online langsung. Ya. Oke. Bagi yang sudah selesai,
masih ada satu lagi yang harus diisi sebelum kita memulai pembelajarannya, yaitu kita akan mengadakan pre-test. Apa itu pre-test? Di sini Bapak ingin mengetahui kemampuan awal kalian semua. Kemampuan awal kalian semua. Yang hari ini di mana Bapak ingin mengukur kemampuan apa? Kemampuan berpikir kreatif kalian semua. Apakah siswa Bapak selama ini adalah siswa yang kreatif? Ya, Bapak ingin mengetahui selama ini ketika Bapak ajarin, sudah bertahun-tahun Bapak ajarin, apakah siswa Bapak adalah siswa yang kreatif? Oke, silakan dibuka lagi aplikasinya kalau sudah selesai. Kalau yang belum selesai, dapat lanjutin aja. Di evaluasi ada soal pretest, silakan diklik pretest. Nah, lalu klik yang bagian bawahnya ini, instrumen soal pretest berpikir kreatif, silakan. Nah, diklik nanti arahnya kemana? Ke Google Form lagi, diisi namanya, kelasnya, dan dijawab soalnya. Soalnya nggak banyak, jadi diisi ya. Diisi soalnya, Bapak kasih waktu untuk pengisian soal sampai jam 09.30. Jadi ada waktu sekitar dari sekarang 15 menit ya. Silakan diisi ya. Kalau ada pertanyaan, Pak, kan kita belum belajar, gak apa-apa ya. Jadi ini diisi semampunya aja, semampu dengan kemampuan kalian. Makanya Bapak mau tahu di bagian mana yang kalian tidak tahunya, nanti Bapak analisis. Namanya hari ini kita menganalisis ya. Bapak akan analisis di bagian mana yang tidak tahu. Lalu nanti besok kita akan mengadakan post test, ya, tes akhirnya. Jadi Bapak melakukan perlakuan dulu. Yaitu anggapannya Bapak akan mengajar dengan model pembelajaran yang Bapak telah rencanakan. Jika ada kesusahan atau pertanyaan, ya silakan adik. Nah, sudah oke, keluar aja. Ya, keluar aja. Masuk ke tadi. Ini Bapak apa aja? Ya, itu masuk lagi, ulang. Nah, sudah. Nah, evaluasi lagi baru pretest. Ya, evaluasi lagi baru pretest. Ingat tadi waktunya hanya sampai jam 9.30. Sekarang sudah melewati masa 5 menit, kurang 10 menit lagi. Jadi bisa dipercepat karena masih banyak sintaks pembelajaran yang akan kita lakukan. Jika temannya kesusahan bisa dibantu juga ya. Jadi kita saling kolaborasi, saling bantu-membantu teman-temannya yang kesulitan. Sudah selesai juga ya? Udah pintar banget berarti. Nah, yang udah selesai silakan bisa dilihat materi ajarnya. Ya, kalau mau lihat materi ajarnya yang sudah selesai, bisa diklik tadi Google Sheet Bapak tadi yang Bapak berikan. Klik Google Sheet-nya, lalu klik bahan ajar, lalu klik untung rugi. Nah, untung rugi, lalu di sini ada video pembelajaran untuk mengetahui apa sih untung dan rugi itu.
Lalu ada juga bahan ajar digital yang digunakan kalian ketika mungkin nanti kesulitan dalam belajar. Ya. Ya, bahan ajar seperti ini ya. Bisa dibuka tutup. Lalu ada komiknya juga. Ada komik yang boring, ada komik pembelajaran juga. Jadi ada selain baca komik, bisa juga sambil belajar. Ya. Bisa diperbesar juga, di screenshot. Di screenshot juga bisa, di download juga bisa. Oke. Kalau boleh juga biar sambil dengar musik. Bapak sudah sediakan link musik ya. Ada link musiknya. Kalau musiknya dibuka bisa. Oke, kalau selesai ini berarti tinggal jawab tadi pretestnya. Kembali lagi ke Google Server tadi. Nih, ya, Yongki Budi Saputra. Ya, udah evaluasi lagi baru pretest lagi. Ya, bahan aja juga bisa dibaca. Waktunya sisa 7 menit lagi. Klik evaluasi. Lalu soal pretest. Lalu klik. Jadi sekarang sudah nggak usah pakai paper lagi. Kita memanfaatkan era digital sehingga kita juga mengurangi. Jika kita banyak menggunakan paper atau kertas, apa yang rusak menurut kalian? Adik, menurut adik, ketika kita menggunakan paper, kertas, menurut adik apa yang akan rusak? Kertas terbuat dari apa? Iya, terbuat dari pohon. Jadi semakin banyak kertas, maka pohonnya akan semakin berkurang. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan era digital, kita tidak merusak lingkungan. Kalau dalam pembelajaran namanya pembelajaran PPACK, yaitu berbasis digital. Sudah selesai? Sudah sih? Sudah. Oke. Waktunya sisa 5 menit lagi, silakan. Bisa dibaca bahan ajarnya, sekali lagi bahan ajar itu dibaca-baca. Ada komiknya juga. Iya, ada pertanyaan? Ada apa? Ada permasalahan? Sudah jawaban telah direkam. Sudah selesai. Kembali ke guru saya Bapak tadi. Yongki, mana ada Yongki? Nah ini dia. Baru evaluasi. Ya, kiri itu. Ya, bisa dilihat tadi yang udah selesai. Saya lagi, kalau soal evaluasi itu bahasanya soal-soal ya, gampangnya soal-soal itu semua ada di evaluasi. Jadi klik soal pretest. Ya, pretest baru klik gambarnya akan diarahkan untuk menjawab soal tersebut. Sekali lagi, soal pretest ini berguna untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Apakah siswa SMP 4 sudah kreatif atau belum? Jadi Bapak mau tahu. Tapi yang Bapak harapkan siswa-siswa Bapak pasti semua sudah kreatif. Kenapa? Tidak bisa dikirim. Berarti jaringannya. Nah, akan coba aja dulu. Kalau nggak bisa nanti setelah pembelajaran aja, ya. Oke. Oh, ini bisa sudah. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Yongki. Iya. Bapak kasih nama situsnya Yongki, ini panggilnya Yongki ya. Yongki. Mana itu? Tidak ada. Saya kembali. History mana? Coba ke history aja. History. Bisa nggak kalau history di Google? Nah ini. Nah, ini sudah ada. Oke lagi. Nah, ini pretest. Nah, itu pretest. Silakan diisi lagi pretestnya.
Waktunya sisa 4 menit lagi. Boleh makan minum ya. Yang ingin makan dan minum silakan. Bapak juga kalau harus minum. Ya. Sudah selesai, masuk kembali lagi. Kembali ke tadi, proses tadi. Nah, kembali. Google Set tadi. Sorry nggak? Itu bisa nggak bisa? Ini makanya kami. Mana WA-nya tadi? WA dari yang Bapak kirim? Buka dari WA aja bisa. Ya, buka. Nah itu ada. Nah, buka di situ aja bisa kan? Iya. Gamesnya nanti dulu. Gamesnya nanti dulu, ya. Nah, gamesnya belum. Langsung mau games ya. Silakan. Isi dulu. Ya. Iya, kalau sudah keluar ke menu awal lagi. Kalau memang nggak bisa termasuk lagi, silakan cek di WA group yang Bapak kirimkan tadi, Google Site View Yongki Budi Saputro. Waktunya 1 menit lagi. Ayo cepat. Soalnya gak banyak kan? Soalnya cuma ada berapa? 4 aja ya. Yang soal pretest 4 aja kan? Silakan dicoba-coba. Di bawah nih, klik sini baru di situ. Ya. Ya. Oh iya, Bapak tadi lupa. Hari ini semuanya hadir kan? Tadi sudah kasih Bapak kan? Sudah hadir semuanya? Oke, aman ya. Berarti hadir semua hari ini. Habis jam Bapak ada kemana lagi? Gak ada? Langsung pulang ya? Oke. Oke, waktunya telah selesai sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Untuk pengisian angket dan pretestnya sudah selesai. Ya, kita masuk sekarang ke materi selanjutnya. Siapa yang ingin bermain game? Angkat tangannya. Nah, semuanya pengen ya? Oke, ini Bapak ada buat game sederhana berbasis digital lagi. Ya, gamesnya itu ada games ular tangga dan game quiz. Ya seperti biasa matematika kita ada games ular tangga dan quiz. Mungkin di besoknya juga ada games lagi. Ya, jadi siapa yang bisa menjawab game, namanya games pasti ada rewards ya. Bapak akan memberikan snack buat kalian yang bisa menjawab games tersebut. Paham? Oke, jadi yang tahu silakan angkat tangannya ya. Tangannya dekat, raise hand-nya. Belum lagi, belum. belum ada gamesnya sudah angkat tangan. Oke. Silakan semua klik games. HP-nya silakan buka tuh. Ada games, ya. Ya, ada games. Nah.
games ular tangga kreatif. Jadi gamesnya ini per kelompok ya, biar adil ya. Game per kelompok ada perwakilan kelompoknya. Sudah? Ya, langsung aja. Kalau sudah selesai aman. Keluar aja, lalu kembali ke menu games. Hah? Sabar, kita main bareng di papan tulis ini, ya. Oke, kebetulan ada 4 pion, ya. Kelompok 1 mau warna apa nih? Biru. Oke, kelompok 2 mau warna apa? Merah. Kelompok 3 warna abu-abu atau hijau? Hijau apa ini? Abu-abu. Oke, sisanya hijau kuning-kuningan ya. Oke. Ya. Kita gamesnya nanti dipersingkat aja ya, karena kan kita banyak. Intinya habisin dulu snacknya, habis itu cepat habis kita mulai pembelajaran ya. Nah. Kelompok 1 silakan maju. Mana perwakilannya? Silakan Adek. Ya maju aja. Silakan. Diklik. Silakan. Klik dadunya. Ayo, silakan maju. Kita akan sampai finish ya. Kalau sampai finish ini kayaknya makan waktu 1 jam ini. Ya kita hanya sebentar saja. Yang paling tinggi nanti jalannya yang menang ya. Silakan Adek diklik. Klik dadunya. Nomor berapa? Langsung 5, 4. Oke, silakan. Tadi warna apa? Biru ya. Klik warna birunya, silakan. Sambil belajar pegang laptop dulu nih. Ya, jalan 4 kali, 4 langkah. 1. Oke, 1, 2, 3, 4. Di situ ya. Oke, aman ya. 4 tidak ada soal, tidak ada pertanyaan juga, aman. Kelompok 2 silakan, 1 perwakilan. Ayo, ada di sini aja dulu, boleh. Kelompok 2 maju. Ayo. Kelompok 2. Kita jalannya 2 kali ya, jalan 2 kali, habis itu finish. Ya, klik dadunya dulu. Dadunya dulu. Ya, dadunya dulu. Tadi kan hijau ya, aku orange ya. Klik dadunya dulu. Ini dadunya. Ini dadunya. Ya. 1. Oke. Silakan jalan 1 kali 1. Ayo, diklik. Ya, belajar ngeklik dulu. Tarik, ya. Oke, kelompok 3 silakan. Klik dadunya dulu. 4. Oke, silakan 4 kali berarti ke ya sama ya. Nah, ini sama mau main kembali ke 0 atau sama aja? Sama aja ya. Oke. Silakan Dek. Kelompok 4 silakan maju 1. Ya, silakan maju. Ya, 5. Ya. Oke, silakan kelompok 1 lagi. Ini perjalanan terakhir ya. Oke, 2. Nah, dapat jebakan. Jebakannya adalah soal. Silakan. Ya. Oke, untuk kelompok 1 pertanyaannya adalah silakan ya dibantu. Kelompok lagi bisa rebutan ya. Sebutkan nama 5 temanmu yang dimulai dari huruf M. Siapa aja? Jawab 10 detik. 1, 2, 3, oke, 4, 5,
5. Oke, betul ya, pas ya. Oke, ini bukan jebakan ini. Ini soal bonus. Jebakannya adalah soal matematika. Ternyata dapat soal yang mudah. Oke, Ade dapat 2. Silakan ambil. Oke. Ya, ini masih ada lagi, masih ada banyak. Silakan lagi. Nanti jangan berebut. Ade, jangan berebut. Nanti dibagi. Ya. Sabar. Besok Bapak bawa lebih banyak lagi, ya. Jadi tetap semangat belajarnya ya. Masih semangat? Oke. Silakan ayo kelompok 2. Mudah-mudahan dapat 5. Oke. 1. Ayo itu klik ya. Banyak itu. Bapak bantu aja ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya sama. Tapi kalau pertanyaan sama nggak seru ya? Ya, nggak seru. Pertanyaannya dirubah. Untuk kelompok 2 mana angkat tangannya? Silakan dicoba. Pilih. Nah, ini soalnya ada nih. Tapi internet berapa yang mulai lambat? Nah, coba dulu. Mati internetnya. Oke, sebentar kita sambungkan dulu ya. Ada yang buka warnanya via HP? Ada yang buka game warnanya via HP? Kalau ada boleh tuh. Ada ya? Oke, sudah terisi. Ini jaringan memang kadang-kadang Oke, ini soalnya. Silakan. Kalau emang nanti nggak bisa dilempar kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 1. Soalnya adalah 5 tambah 6 sama dengan berapa? Tapi bukan itu soalnya. Ya, itu terlalu mudah kalau 11 jawabannya. Ada maksud kalkulator, ada tombol kalkulator di sini. Silakan. Jika tombol 5 rusak, bagaimana cara kalian menghitungnya? Dari kelompok 2 dulu. Silakan Bapak kasih speakernya, mic-nya. Jika kelompok lagi. Jika ya tombol 5-nya rusak, 5 tambah 6 berapa? Tapi tombol 5-nya rusak nih. Bagaimana cara kalian untuk membantu menjawab menyelesaikan permasalahan tersebut? Silakan. Diapain menurut kalian? Oke, silakan nih. Siapa yang mau coba? Ayo. Ya, dihitung. Nah, semuanya yang menghitung kan nih. Ayo, silakan. Hitung sampai 10 semuanya. 1. Oke, sebentar. Adanya mau menjawab. Oke, mulai Ade, silakan. Dua tambah 1. Jadi tombol kalkulatornya pencet 2 ditambah 1. Berapa jawabannya? Berapa? Ya, coba. Wah, tadi salah persepsi mungkin adanya. Mulai lagi, Kak. 2 tambah 2 tambah 1 tambah 5. Nah, itu yang benar. Tangan dong buat kelompok 2. Ya, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah. Oke, silakan. Kelompok 2 mana? Oke, silakan duduk aja. Kelompok 1 duduk sudah. Silakan duduk. Oke. Sekarang sisa kelompok 3. Kelompok 3 dulu ya. Silakan deh, diklik dulu. Satu. Oke, karena 1 berarti nggak ada soal
Oke, coba Bapak kasihkan soal dulu. Ya, ini kata sama tuannya nih. Oke, pertanyaannya adalah pertanyaan lurus nih, bukan pertanyaan yang berpikir nih. Ini hanya teka-teki. Kelompok 3 perhatikan. Bapak Budi memiliki 4 anak, masing-masing bernama Ayu, Doni, dan Denny. Siapa nama anak pertama? Kelompok 3, siapa? Budi. Iya, Budi, tepuk tangan dong. Oke, jalan yang pakai ya. Oke, silakan. Oke, bisa kelompok 4, silakan kelompok 4. Ayo, putar dulu. Berapa? 2. Di mana tadi poinnya sudah? Di sini ya. Jadi di arah sini. Oke. Soal dulu. Kita cari soal yang mudah saja supaya tidak pusing. Aduh, internetnya mati. Sabar dulu. Internetnya mati lagi. Sebentar dulu. Dapat dong. Sudah? Oke, sudah. Hari ini pengaruh jaringan ya. Jaringannya lagi kurang bagus. Kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak kelihatan ya? Oke, besok yang lain saja. Yang bawah yang mana? Hah? Kepala ular? Kepala ular. Tunjuk maju yang mana? Ada nggak pertanyaannya? Yang mana? Ini. Oh itu. Pilih sudah ya, Siti ada ya. Aduh, mau gampang gitu, tapi yang gampang ya. Oke, pertanyaannya adalah tidak munculnya. Berarti ini masalah pribadi ya. Sebutkan nama orang yang kamu sayang. Siapa? Ayo, dari tadi gak ada pertanyaan yang kemana gak? Maunya pertanyaan dulu semua. Siapa? Bapak malu. Kan banyak yang sayang ya. Siapa aja? Oke, Mama. Orang tuanya dong yang sayang. Di otaknya sudah traveling kemana-mana nih ya. Mamanya. Oke. Silakan ada dapat 2. Oke. Pemenangnya ada 2 ya. Bisa 2 memang. Ada warna yang dulu, yang di sini kan menang tangganya. Ada yang warna hijau kuning dan abu-abu. Kelompok berapa itu? Hijau kuning dan abu-abu. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, dapat 1 lagi ya. 1. Oke. Ya. Oke, nanti besok lagi dia rebutan. Besok Bapak akan bawa lebih banyak lagi. Ini apa? Iya, pasti ada. Oke, sudah ya. Berarti apakah mengasihkan pelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Oke, sudah ya. Belajar hari ini. Ini apa persepsinya supaya kalian tidak bosan. Tapi habis ini belajar serius ya. Ya, kita belajar serius ya. Oke, kita mulai pembelajaran seriusnya. Oke. Oke, kita mulai ya.
Oke, kita masuk ke harga pembelian dan harga penjualan. Menurut kalian nih, ya, menurut kalian ini gambar apa? Iya, Ramayana. Kalau kita nggak ada mall, berarti Ramayana aja ya. Nah, siapa yang sering ke Ramayana? Gak ada. Belanjanya di mana semua? Pasar. Oke, pasar. Kalau gambar ini? Sebentar. Oke, kalau ini? Pasar. Ya, siapa yang sering ke pasar? Siapa yang sering ke pasar angkat tangan? Oke, ada yang mau depannya kerja di pasar? Ada? Tidak ada? Oke. Sekarang, apa yang kalian lakukan di pasar? Satu orang. Oke, satu orang. Membeli bahan pokok. Membeli bahan pokok. Ketika membeli akan ada namanya proses pembayaran. Ya, pembayaran. Orang yang membayar itu dinamakan sebagai apa? Iya, pembeli. Kalau yang menjual? Ya, pedagang atau penjual. Jadi ada proses jual beli ya, gitu ya. Nah, kita akan belajar nih proses jual belinya. Oke. Kita belajar ya prosesnya. Oke, ada Budi. Ya. Ada Budi, dia membeli kaos kaki seharga 10.000. Lalu dia jual kaos kakinya dengan harga untung atau rugi? Oke, pintar ya. Untung. Oke. Bisa kita lihat ternyata dia untung. Karena harga belinya lebih kecil daripada harga. Oh, pintar. Kalau Salomon pintar semua nih kayaknya. Oke, kalau yang ini Duri membeli kaos kaki harga 15.000, dia jual 10.000. Untung atau rugi? Oke, rugi ya, betul. Berarti harga jualnya lebih besar ya, sehingga hasilnya apa? Ruginya 5.000 ya. Oke. Jadi yang kita simpulkan apa? Untung itu adalah harga jual dikurang harga. Kalau rugi harga beli dikurang harga. Atau secara simbol matematis ya, untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, good. Bang besok. Oke. Dari sini kesimpulan, ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti Bapak anggap pintar-pintar ya. Nah, silakan sekarang kita udah bagi kelompok tadi sebelum belajar ya, sebelum kita mulai bagi kelompok dulu supaya tidak ribet. Kelompok 1 mana suaranya dulu? Bisa ya, masih semangat? Kelompok 2 semangat masih? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sekarang silakan buka link Bapak lagi tadi, link Google Site Bapak ya. Kita akan berdiskusi. Ya. Silakan link Google Site lalu klik LKHPD.
Ya, sudah. Aman jaringannya? Jaringannya semua aman? Oke, silakan klik untung dan ruginya. Ada yang tidak bisa HP-nya, kalau tidak bisa HP-nya Bapak berikan LKPD manual. Yang bingung Bapak kasih LKPD manual. Ada yang bingungan, ada yang sulit mengetik di situ? LKPD untung rugi. Ada? Oke, bisa ya, sudah jelas ya. Nah, Bapak kasih satu nih supaya kalian bisa diskusi lebih enak lagi. Ya, ini gambarannya, Bapak berikan gambarannya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bapak minta jawabnya 2 ya, di manual dan di LKPD. Takutnya LKPD-nya kayak kesulitan, ya karena masih baru, ya karena banyak simbol, ya karena banyak simbol. Ketika yang kesulitan, silakan manual aja nggak apa-apa, ya. Nah, tulis namanya mau diskusikan. Di situ ada sudah petunjuknya semua. Silakan kalian coba kerjakan, ya. Bapak juga sudah buka. Oke, jika ada yang tidak tahu bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan di bantu, ya. Karena ini prosesnya panjang, Bapak kasih waktu sampai jam 10 lewat 10, 20 menit ya. Cukup 20 menit? Oke, silakan dicoba 20 menit, silakan dicoba dikerjakan, dipelajari. Jika tidak tahu bisa ditanyakan, ya. Jika kurang tahu juga bisa Bapak jelaskan, ya. Bapak sih sebagai fasilitator untuk membantu kalian semua. Ya, isi namanya, kelasnya, kelompok berapa, silakan. Ya, bisa dilihat tadi di grup WhatsApp yang Bapak berikan materinya. Ya, ini per kelompok. Ya, ditulis, diketahui, ditanya semuanya pakai pulpen. Atau mau isi satu orang bisa isi di LKPD boleh. Jadi kan ada 2. Ada yang satu kerja di manual, ada yang kerja di LKPD-nya versi digitalnya. Ya, boleh. Jadi lembar manual itu buat diceker, ya. Kalian menceker di lembar manual silakan. Ya, karena tadi kan butuh proses ya, untuk menceker. Jadi diceker aja pakai pulpen dulu nggak apa-apa. Ya. Silakan dilihat, ya. Nanti siswa satu kelompok maju. Kalau cukup waktu maju semua. Kalau waktu tidak cukup, perwakilan saja yang maju. Ada kesulitan? Aman ya? Pembelajaran hari ini lebih simpel kan? Iya, dijawab dong. Bisa dilihat. Iya, ada satu dicek dulu di kertas LKPD-nya, manualnya baru dijawab di LKPD digitalnya. Enggak apa-apa. Nanti kalau kurang berarti masukin aja nanti namanya di LKPD manual, ditambah saja. Ya. Oke, diskusi ya. Proses diskusi seperti apa? Proses diskusi adalah semua siswa bersama-sama berkolaborasi mencari tahu untuk memecahkan permasalahan. Permasalahan ini adalah permasalahan yang sering adik-adik alami ketika belanja di pasar, ya. Jadi yang sering ke pasar, yang sering belanja ke THM atau sering belanja ke tempat pembelian dan penjualan pasti bisa menjawabnya. Cara jawabnya juga tidak tergantung dengan bahan ajar ya, tidak tergantung dengan materi, tetapi bisa sefleksibel kalian untuk menjawabnya, bebas. Pemikiran apa kalian tuangkan boleh.
Jawabannya semakin banyak itu semakin bagus. Ya. Jadi bebas. Sekreatif kalian untuk menjawab bagaimana prosesnya. Nanti Bapak akan menilai apakah kalian sudah menjadi siswa yang kreatif dan siswa yang suka dengan belajar matematika. Sebelah sini, gimana? Saya diskusi. Jika ada kesusahan, boleh ditanya ya. Apa? Masalah nomor 1 apa? Penjual dan pembeli ya. Bagaimana caranya melakukan harga pembelian barang tersebut? Ayo bagaimana caranya? Ya, dia pengen untung nih. Dia pengen untung. Bagaimana caranya supaya untung? Menurut kalian nih, gampangnya adalah kalian harus berimajinasi bahwa kalian adalah pedagang itu. Pedagang dan kalian ingin mendapatkan untung 5%. Terus apa yang harus kalian lakukan supaya untung? Naikin harganya, boleh. Tuangkan saja di situ, nggak apa-apa. Bebas. Bapak menerima segala macam penyelesaian masalah, penyelesaian jawaban, atau gampangnya Bapak menerima semua cara dan bagaimana menjawab. Bapak tidak menilai hanya hasilnya saja, tapi Bapak menilai bagaimana proses kalian menyelesaikan tersebut. Iya, diketahui ditanyakan itu ditulis ya. Kenapa? Karena itu untuk mengorientasi, memperkenalkan kalian terhadap masalah yang Bapak berikan. Ya, jadi diketahui ditanyanya apa. Itu mempermudah kalian dalam menyelesaikan masalah. Ya. Ya. Di sini boleh. Nanti dari buku ke sini atau di sini langsung nggak boleh, bebas. Ya. Bawa minum dulu ya. Oh, haus ini. Waktunya sisa 10 menit lagi. Saya lagi kita waktunya 90 menit, berarti jam setengah. Waktu sisanya jam 10.30. Besok mau apa? Besok mau hadiah apa? Coklat. Ben-ben. Super Queen. Bisa Super Queen tapi apa dikit. Jadi mau apa? Coklat ya? Oke, nanti Bapak carikan ya. Tapi besok tetap turun sekolah ya, tetap rajin ya. Ya, tetap rajin, tetap turun ya. Iya, baju pramuka boleh. Asal jangan pakai baju yang tidak sopan saja. Jangan dulu olahraga. Kita kan belajar, ya. Jadi pakai baju pramuka. Ya. Kan kalian tidak main kotor, jadi bisa disimpan baju dulu. Ya.
langsung pulang nih, jangan langsung main keringatan lagi main. Ya, hati-hati di jalan kalau sudah pulang. Ada pertanyaan? Permasalahan di atas? Silakan dicoba-coba dulu. Ya, lihat bagaimana cara jawabnya. Kalau kalian boring, boleh sambil jalan-jalan. Diskusi antar kelompok juga dipersilakan, ya. Jadi antar kelompok sekarang ini tidak saling bermusuhan bahasanya ya, tidak bermusuhan, tapi antar kelompok kita saling kolaborasi, saling memberi masukan, saran dan pendapat, ya. Jadi tidak ada sudah kita saling, ya bahasa gampangnya jangan pelit-pelit, ya. Sama teman jika ingin bertanya silakan. Sama bapak juga kalau mau bertanya silakan, ya. Silakan. Sisa 7 menit lagi waktunya. Oke, soalnya hanya 3 ya. Permasalahannya hanya 3. Jadi nggak banyak. Hanya 3. Sumber belajar jika belum tahu atau belum paham juga bisa tanya Bapak, atau bisa cek tadi Google Slide-nya, bisa dibuka bahan ajar ya. Di situ juga ada cara-cara penyelesaian walaupun berbeda soal, tapi kalian bisa membaca-bacanya. Ya, tapi ini masalah kontekstual ya, soal kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya tanpa belajar pun kalian semua pasti bisa menjawab. Ya. Intinya tambah kurang kali bagi harus bisa. Silakan dikerjakan. Supaya cepat Bapak juga ajarin bagaimana cara mengerjakan permasalahan cepat karena kelompok saling berbagi. Ada yang kerjakan permasalahan 1, ada yang kerjakan permasalahan 2, ada yang kerjakan permasalahan 3. Jadi kalau semuanya kerja satu-satu nggak bisa emang waktunya. Jadi saling kolaborasi, ya. Karena kita dianjurkan untuk berkolaborasi. Supaya apa? Supaya menciptakan pelajar yang kreatif, ya. Pelajar kreatif itu sangat digaungkan oleh Mas Menteri kita, ya. Jadi Mas Menteri Pendidikan ingin kalian semua menjadi pelajar-pelajar yang kreatif dan inovatif. Supaya apa? Supaya kalian bisa mempersiapkan ke jenjang yang lebih besar lagi, ya. Karena kedepannya yang akan dicari adalah orang-orang yang kreatif. Iya, silakan aja dikerjakan, nggak apa-apa. Sebagai sumber belajar. Siapa yang cerdik pasti paham itu, ya. Yang cerdik pasti paham. Karena ini bukan soal yang digunakan untuk bahasanya kalau taksonomi belum tuh atau bahasa gampang itu menghafal dan memahami, enggak. Di sini kita menganalisis soal, ya. Segala cara diperbolehkan, segala akal diperbolehkan, asalkan sesuai dengan prosedur dan sistematis. Tidak sesuai juga nggak apa-apa, akan ada nilainya juga, ya. Karena menyelesaikan berbagai persoalan itu kita punya berbagai cara. Yang ini jangan menggambar dulu, ya. Jangan menggambar dulu, harus belajar dulu. Ya, kalau bosan bisa dengar lagu dulu, boleh dipersilakan ya dengar lagu, ya. Buka video temanmu, ya. Teman mereka kelas ada buat video motivasi belajar tentang untuk jual beli, ada videonya juga. Kalau lewat laptop tidak ada suaranya, bisa dibuka lagi websitenya lagi. Ini lengkap kok. Jadi semuanya sudah instan ya. Bisa dibuka, dilihat.
Jika ada siswa juga kalau malu bertanya, nih bagi siswa yang malu bertanya ya, pengen bertanya tapi takut sama gurunya karena gurunya killer, karena gurunya jahat, bisa bertanya di chat box ya. Jadi Bapak ada aplikasi chat box ya. Bisa kalian lihat di KPD kalian, itu ada aplikasi chat box, tulis namanya aja ya. Ini Bapak tulis namanya Yongki, kan bisa tulis nama sendiri, baru message di bawah sini apa keluhan kalian, apa pelajaran, ini Bapak bisa buka-buka. Ya silakan aja di chat, Bapak juga bisa. Atau kalau malu bertanya, tidak mau kasih nama juga nggak apa-apa, boleh ya. Jadi ada aplikasi chat box yang Bapak buat supaya kalian bisa bebas untuk berekspresi. Kalau ada temannya juga yang nakal-nakal dari jahil juga boleh, chat aja di chat boxnya, aman ya. Jadi pembelajaran sekarang adalah pembelajaran yang berbasis digital, yang dimana membuat kalian lebih mudah dan menarik dalam belajar. Jadi tidak selamanya belajar itu hanya menggunakan kertas, guru ceramah, tidak ya. Jadi selama ini mungkin kita lihat guru hanya ceramah. Hari ini kita akan lihat bagaimana pembelajaran itu tersistematis dengan diskusi, dengan basis digital ya. Pasti kalian semua mungkin ada yang merasa lebih senang. Tapi jika ada yang kurang senang juga nggak apa-apa, boleh juga ditulis di chat box ya, di menu chat box juga boleh. No name aja, anonim aja nggak apa-apa. Nanti sebagai perbaikan Bapak, ya, sebagai perbaikan Bapak. Oke, waktunya sisa 1 menit, dan 1 menit ini Bapak harapkan mungkin nanti semuanya bisa maju, ya, mempresentasikan hasil belajar kalian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kelompok 1 ada sultan? Sultan di mana? Di bagian mana ya sultannya? Nomor 3. Kenapa nomor 3? Nomor 3 sudah. Oke. Nomor 2. Oke, nomor 2 sama nomor 1 ya. Oke. Karena Bapak orang yang konsep banget ya. Jadi semua orang tuh punya gaya belajar yang berbeda-beda ya. Bahasanya sekarang pembelajaran kita kan kemudian berdiferensiasi. Guru pun juga punya gaya belajar yang berbeda-beda juga, gaya mengajar yang berbeda-beda. Kalau Bapak gaya belajarnya gaya belajar konseptual banget ya, konsep banget. Jadi untuk nomor 1 Bapak bantu ya, Bapak bantu kasih clue-nya supaya kalian bisa ya. Untuk mencari persentase untungnya, berapa sih dia untungnya? Kan gitu ya. Berapa sih dia untung? Nah, kita bisa pakai ya, untung per harga beli dikali 100 ya. Nah, tinggal kita bolak-balik ya, karena kita konsep banget nih ya. Persentasenya untung per harga beli dikali 100% ya. Nah, untung tadi apa? Untung kan harga jual per harga beli. Yang bisa pakai adalah persentase untung sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali 100%. Sudah belajar aljabar kan? Kemarin di semester 1? Sudah ya? Oke, berarti bisa dong. Karena ini kalau secara konsep seperti ini untuk rumusnya, ya secara konsep ya. Tapi bisa kalau kalian lebih kreatif lagi, bisa menggunakan rumus perbandingan. Ya apa? Harga beli per harga jual kan bisa pakai rumus perbandingan, yaitu apa? 100% per 100%. Kalau dia untung, ya, kalau dia untung berarti maka harga jualnya semakin tinggi ya kan? Maka ini ditambah. Kita itu 5% ditambah 5%, baru dikali silang. Di sini banyak sekali cara penyelesaian matematisnya. Jadi tergantung kalian. Jika kalian menguasai aljabar, bisa pakai rumus yang pertama. Jika kalian menguasai perbandingan, bisa pakai rumus yang kedua. Tinggal kalian pintar-pintar kalian yang mana. Jika kalian bisa berlogika dan suka bernalar, kalian bisa mengenal nalar kalian. Nalarnya seperti apa?
karena SD aja digunakan, ya, untuk cari untung. Berapa mencari untung? Untung sama dengan persentase untung per harga jual kali 100%. Dicoba-coba aja. Kalau salah, tinggal ganti harga beli. Suka-suka kalian aja, ya. Intinya kalau dia untung, apa nih konsepnya? Harga jualnya harus lebih tinggi daripada harga belinya. Jadi bapak nggak mau kasih tahu langsung ini nggak bagusnya, enggak. Kayak yang berpikir. Intinya tadi kita paham bahwa harga jual lebih besar daripada harga beli, maka dia apa? Ya, bisa lihat kan? Belinya 10.000, ketika dijual 15.000, maka dia untung. Jadi kalau permasalahan untung tiba-tiba pakai ceker atau kalian kerjakan permasalahannya, loh, kok belinya 10.000 ketika dijual 5.000, nah, berarti ada salah. Nah, logika berpikir kalian dipakai juga, ya. Jadi ini nalar, sistem numeriknya, dan juga ini soal basis HOTS ya, Higher of Thinking Skill. Jadi soalnya ini adalah soal-soal kan berpikir benalar dan berlogika dengan baik, ya. Karena sekali lagi arah pendidikan kita adalah sekarang arahnya adalah ke literasi dan numerasi. Matematika juga ada tuh literasi numerasi, ya. Matematika nalar, matematika logika, itu yang akan kita pelajari secara optimal, ya. Kalau masih kesulitan nggak apa-apa, nanti kita bantu, ya. Oke, waktunya sudah lewat. Sudah habis. Silakan nih, siapa yang mau maju nih? Aduh, hadiah bapak udah habis lagi. Padahal yang maju pertama nih bisa bapak kasih nih, ya. Tapi karena sudah habis, sudah boleh kasih semuanya. Siapa dari kalian yang mau maju? Satu orang. Kelompok mana yang mau maju? Ayo. Di dalam kurikulum kita ada namanya percaya diri, ya, percaya diri, tanggung jawab. Nah, itu semuanya harus yang punya. Kalau ada yang maju, bapak yang maju. Oke, adik silakan kelompok satu, beri tepuk tangan dulu, aplaus dulu dong. Oke, silakan adik kelompok satu, silakan maju di bawah LKPD manualnya aja supaya gampang. Ya, tapi jangan lupa ya LKPD digitalnya dikirim. Ya, karena LKPD manualnya buat kalian belajar di rumah. Jadi bapak hanya butuh LKPD digitalnya. Ya, tasnya dong, adik. Ya, tasnya dilepas dulu. Silakan pakai mic ya supaya didengar oleh audiens. Silakan, mungkin bisa dibaca saja kalau memang bingung, dibaca saja. Yang mana dari soal nomor permasalahan 1 sampai permasalahan 3 yang mana sudah selesai? Yang sudah selesai. Nomor 3 sudah selesai. Oke, silakan dibaca dulu. Oke, sebentar ya, Bapak perjelas lagi supaya kalian lebih paham lagi. Jadi soal permasalahan 3 ini adalah apa? Adik? Anggapannya siapa namanya? Apa? Hasnia. Oke, Hasnia. Ini adik Hasnia ini lagi disuruh mamanya belanja ke pasar. Nah, Hasnia bunyinya disuruh mamanya beli 1 kilo gula. Harganya dari pasar harganya 11.500.
1 liter minyak goreng harganya 12.000 dan 1 kilo telur harganya 14.000. Ya. Terus yang dimana suruh adalah beli khasiat dengan mama nih 2 kilo gula, 3 liter minyak goreng, 5 kilo telur. Nah, terus khasnya dikasih 3 lembar uang 50 ribuan. Jadi 3 lembar uang 50 ribuan. Nah, lalu jadi permasalahannya? Permasalahan pertama adalah banyak uang yang harus dibelanjakan khasnya untuk membeli barang tersebut. Lalu banyak uang kembali yang akan diterima oleh khasnya. Tapi yang disini adalah bagaimana proses kalian untuk menentukan, ya, atau menganalisisnya, silakan. Uang yang dibelanjakan berani dia uang perdagangannya uang yang itu di antara 10.000 Ya, adik nggak usah duduk. Ayo sini, bapak temani. Oke, bapak temani supaya nggak duduk. Ayo silakan. Ya, jadi hasilnya adalah 128.000 yang pertamanya. Ada yang belum dong? Ayo sini lagi, belum. Oke, ada dua pertanyaannya. Ada A dan B. Oke, jawabannya tinggal dikali dan ditambah. Ya. Yang dikurang nanti. Oke, yang B gimana? Yang B sudah atau belum? Yang B? Oke, yang B belum ya? Oke, yang B biar Bapak bantu kalau gitu. Ada yang mau jawab enggak? Kelompok yang selanjutnya yang B. Oke, ada silakan maju, ayo. Silakan. Kelompok dulu silakan bertanya dulu teman-teman, semangat. Oke, sudah umum ya. Oke, ada silakan. Oke, kita dua kelompok aja hari ini ya karena sudah lemes kayaknya. Oke, ada silakan maju. Ayo, percaya dulu, percaya dulu. Ada bapak di sini, bapak teman-teman. Banyak uang kembaliannya adalah Rp 50.000 3 lembar sama dengan banyak uangnya 3 kali 50.000 dikurang 119.000 sama dengan 31.000. Jadi uang kembaliannya adalah 31.000. Oke, di kelompok B adalah uang kembaliannya adalah 31.000. Nah, tetapi ada perbedaan nih, perbedaan jawaban. Ada yang belum. Ada
128.000 ya. Oke, kelompok 2-nya 119.000. Nah, kelompok 3 dan 4-nya coba di soal nomor 3. Berapa jawaban kalian di soal permasalahan 3? Berapa jawaban kalian? 119.000 untuk kelompok 3, kelompok 4. Ada yang sudah? Berapa jawabannya? Ini kelompok 4, silakan. Oke, kelompok 4. Oke, kok Adi, siapa namanya? Fari. 119.000. Oke, 119.000, 3 kelompok 119.000. Ya, nanti kita simpulkan ya, nanti kita simpulkan Bapak yang menyimpulkan. Oke, kelompok 1 108.000, 119.000, 119.000, 119.000. Jadi ketika ada 3 uang 50.000-an dikurangi berapa? Ketika tadi ada uang 50.000 tiganya, nomor 3 dari 119.000 berapa? 31.000. Oke? Oke, silakan Adik, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan dong. Oke. Jadi ada perbedaan jawaban kan? Ada perbedaan jawaban antara kelompok 1 dan 2, 3, 4. Tidak bermasalah, ya. Bapak tidak bermasalah perbedaan jawaban tersebut. Ya, karena Bapak ini adalah bagaimana proses kalian menjawab itu semua. Salah itu adalah hal yang biasa, ya. Salah itu adalah hal yang biasa. Oke, kita simpulkan ya. Karena waktu sisa 5 menit lagi nih. Sisa 5 menit lagi kita udah pulang. Kita simpulkan pelajaran hari ini adalah yang pertama adalah jawaban yang benar adalah 119. Iya, 119.000. Tadi di kelompok 1 ada kesalahan dalam berhitung. Tidak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, nanti coba-coba lagi, dicek lagi. Ya, dengan proses hitungannya. Ya. Kesimpulannya adalah apa yang kalian lakukan adalah sudah termasuk cara kalian untuk menjadi sesuatu yang kreatif dengan perbedaan cara penyelesaian kelompok 1, 2, 3, dan 4. Itu kan berarti kita saling untuk mendiskriminasi atau saling menjatuhkan, enggak. Kita saling mengingatkan dan membangun. Ya, kita saling mengingatkan dan membangun. Membangun apa? Membangun pendidikan kita untuk lebih apa? Pendidikan apa supaya? Kita belajar supaya apa sih? Pintar. Oke, adanya belajar supaya cerdas. Pintar, cerdas. Satu kali lagi. Belajar supaya belajar supaya apa? Mencapai cita-cita. Ada yang sukses. Nah, kalian semua punya visi dan misi yang berbeda-beda juga. Sama juga matematika. Tidak apa-apa, semua punya cara yang berbeda-beda. Jika gagal, maka dicoba. Iya, dicoba lagi. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Berarti pintar-pintar banget ya anak-anaknya. Ya, kalau udah pintar nih, bapak yang suka ini. Jadi besok jam berapa lagi? Oke, jam 9 WITA ya. Jam 9 WITA untuk daerah Yogyakarta berarti jam 8 WIB ya. Jadi kita di sini untuk daerah Tarakan adalah jam 9 WITA. Oke. Tapi di rumah jangan tidak dibaca. Coba buka lagi set Bapak. Buka set bahan ajar kedua. Itu ada namanya bunga tunggal. Ya. Ada namanya bunga tunggal, bisa dilihat ya, bunga tunggal. Ada ya? Bisa? Silakan dilihat video bunga tunggalnya, video motivasi belajarnya, ya, apa settingnya. Ya, nah, kelihatan ya. Lalu ada bahan ajarnya, tolong dibaca-baca bahan ajarnya di rumah. Ya, sudah berbasis digital dan tinggal diklik, tinggal screenshot atau di-download atau diperbesar, diperkecil, semua bisa. Ya, karena era kita adalah era industri 4.0 yang dimana pembelajaran harus berbasis digital dengan pendekatan TPACK, ya, TPACK. Paham ya?
Oke, nanti sudahan semua guru-guru yang ada di S4 menggunakan pelajaran bahasa digital biar kita semua bisa lebih baik lagi dan siswa-siswa di sini makin pintar. Pintarnya kok enggak semangat ya? Coba nanti bilang pintar dong, pintarnya nyari. Pintar. Pintarnya semua banget ini, ya. Kita belajar supaya oke, perubahan ya. Pintar itu bukan hanya bisa menjawab soal aja, tapi perubahan jadi yang dari buruk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan terakhir. Sebelum kita melakukan apa namanya? Pulang ya pastinya. Ya. Siapa yang mau pulang? Semua udah mau pulang? Mau? Aduh, oke. Gak semua sudah pengen pulang ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah kapan dikatakan untung? Ketika harga jual lebih lebih besar daripada apa? Iya. Dikatakan rugi ketika harga jual lebih lebih kecil, nggak apa, ada yang duduk. Memang kalau pakai mic kita duduk semua ya. Oke, sudah. Hari ini pelajaran selesai. Ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya dong, silakan. Pimpin doa sebelum pulang. Oke, berdoa selesai, semua boleh pulang. Jangan sudah pulang ya, sabar dulu. Duduk dulu dong, antri pulang ya. Bukan dulu pintunya sebelum pulang. Ya, jangan lupa besok jam 9 ya Bapak akan bawa hadiah lebih banyak lagi supaya kalian lebih semangat. Ya. Jangan lupa dipelajari, jadi besok bisa jawab soalnya. Besok ada games yang lebih seru lagi. Paham ya? Oke, kalau gitu. Tadi pemenangnya adalah kelompok 1 dan 2. Jadi silakan kelompok 1 dan 2 pulang. Jangan lupa salaman. Boleh salaman aja nih. Salaman gini aja ya. Oke, karena kita masih dijaga jarak ya. Oke, Adik, terima kasih. Kelompok 2 dan 3 depan. Hati-hati di jalan. Kelompok 3 dan 4 silakan hati-hati di jalan. Hati-hati. Oke, semuanya. Ya, hati-hati. Hati-hati di jalan, jangan sampai mampir sana sini. Terima kasih.